Ciremai. Bes sama babi. Tetap Jawa Barat, boy. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Dukung channel ini agar tetap bisa upload konten. Caranya, beli merchandise di marketplace. Link di deskripsi ya. Gunung Ciremai adalah gunung tertinggi ke-32 di Indonesia, ke-11 di Pulau Jawa, dan ke-1 di Jawa Barat. Tapi ketinggiannya tidak jauh dari Gunung Pangrango, jadi sepertinya cocok untuk pendaki pemula. Bagaimana transportasi umum ke sana? Seperti apa proses pendakiannya? Apakah cocok untuk pemula? Mari simak di konten kali ini. Dimulai dengan daftar Simaksi online. Untuk contoh ini pakai PC. Buka browser, cari Simaksi Gunung Ciremai, pilih booking pendakian Gunung Ciremai. Masuk web Taman Nasional, scroll ke bawah, dan klik tautan ini. Pilih jalur pendakian, contoh ini Palutungan. Klik cek tiket. Klik register di atas, dan isi data ketua tim, lalu klik daftar dan login sekarang. Klik login di atas, masukkan username dan password, klik masuk. Pilih jalur pendakian, contoh Palutungan, klik cek tiket. Pilih tanggal pendakian, dan isi jumlah pendaki, klik checking lalu book now. Isi data ketua tim, dan upload foto kartu identitas, contoh ini KTP. Lalu isi data anggota, dan upload kartu identitasnya, untuk contoh ini 4 orang, lalu continue. Pilih pos untuk lokasi camp, dan pilih kaflingnya, contoh Pesanggerahan, bloknya asal aja lah. Continue. Checklist dan isi angka, semua alat dan bekal pendakian yang dibawa, lalu klik continue. Cek data ketua tim dan anggota, lalu klik payment, dan lanjut ke payment. Pilih bank, klik syarat dan ketentuan, klik setuju, lalu continue. Lakukan pembayaran sesuai nomor rekening yang tercantum dan nominal tagihan. Contoh ini 5 orang, masing-masing 7.500, total jadi 37.500. Jika sudah, klik sudah bayar. Isi data rekening pembayar, dan upload bukti bayar, lalu submit. Bukti booking online akan dikirim ke email. Download, dan bawa untuk daftar ulang di Basecamp. Kami lanjut persiapan alat dan bekal, dan packing semuanya ke carrier. Lalu menuju ke terminal bis, naik taksi online, karena naik angkotnya berkali-kali jadi lebih mahal. Berjalan menuju terminal, dapat Pak Supir yang ex pendaki juga, katanya Ciremai mistis. Waduh. Sampai di terminal Baranang Siang Bogor, menuju ke bagian bus akap dan turunkan carrier dari taksi online. Masih terlalu siang, jadi nunggu sampai maghrib dulu di musola terminal. Setelah gelap, langsung berjalan ke arah bus arah Kuningan, Jawa Barat. Kami naik bis Putra Luragung Sakti, yang kata orang-orang sih ngebut. Ya bismillah aja lah. Masukkan carrier ke bagasi bis, barang berharga saja yang dibawa ke atas bis, dan naik ke bis. Bawa bekal untuk di bis karena tidak dapat makan dan tidak berhenti di rest area. Bis AC dengan konfigurasi kursi 32 dengan ruang smoking di belakang. Kursinya cukup empuk dengan sarung kulit sintetis dan ada tuas untuk merebahkan sandaran. Di atas ada fasilitas bagasi, lampu LED, dan pintu palka atap darurat. Gangnya tidak terlalu lebar, dan di kursi hanya ada lubang untuk 1 botol minum. Bisnya berangkat tepat waktu, jam 7 malam, berjalan ke arah pintu keluar terminal. Langsung masuk ke tol Jagorawi. Seluruh perjalanan akan melalui tol Trans Jawa. Kondektur lalu berkeliling meminta pembayaran tiket bis. Membayar secara tunai 130.000 dan dapat tiket PO Luragung Jaya. Bis berjalan melalui tol Jagorawi, lanjut tol baru Cibubur Cibitung, tol Cikampek, dan tol Cipali. Lampu udah dimatiin.
Tidur dulu lumayan supaya bisa dapat tidur sebelum mendaki. Keluar di Sumberjaya, lalu keluar pintu tol Sumberjaya, lanjut jalan nontol ke Palimanan, Cirebon, dan menuju ke Kuningan. Setelah 4,5 jam perjalanan, turun bis sebelum Kuningan, tepatnya di rest area SPBU Cirendang. Langsung ambil carrier di bagasi dan nunggu supir beli cuangki. Bis lanjut ke Kuningan, tidak lupa minta nomor HP supir untuk janjian pulang. Di rest area Cirendang cukup lengkap, ada minimarket dan banyak tukang jajanan. Di SPBU ada musola, toilet, dan di sampingnya bisa jadi tempat istirahat. Langsung pesan taksi online ke basecamp Palutungan. Pasang tujuannya di basecamp baru yaitu pos pendakian via Palutungan _Cadas Poleng ya. Jangan ke basecamp lama Taman Nasional Gunung Ciremai via Palutungan, biar irit tenaga dan ongkos ojek. Langsung pesan taksi online dan akhirnya dapat driver yang mau mengantar setelah 1 kali di cancel. Langsung masukkan carrier dan naik ke taksi online. Mobil berjalan full menanjak, tidak adil dengan tarif aplikasi yang cuma 42.000, jadi kami bayar 100.000. Cuma 15 menit dan sampai di basecamp Cadas Poleng, turun dan ambil carrier di bagasi. Langsung menanjak menuju ke basecamp. Terlihat banyak pendaki nongkrong di kantor registrasi. Masuk ke dalam area basecamp dan beristirahat di salah satu rumah singgah yaitu Mang Usep. Tarif 20.000 per orang, kamarnya tertutup, berbahan kayu dan gipsum, dengan karpet, kasur, lampu, dan colokan listrik. Di bawahnya ada kamar mandi dan toilet gratis untuk penyewa kamar sebanyak 4 unit. Di sampingnya ada musola, warung nasi, tempat wudhu, dan toilet gratis milik basecamp di pojok. Lanjut tidur 3 jam dan bangun jam 4. Setelah sholat subuh dapat pemandangan sunrise. Masya Allah. Baru sadar ternyata rumah singgah persis di samping jalur jalan kaki dari basecamp lama di bawah. Sarapan dari warung sebelah harga standar Rp15.000 per porsi dan bungkus juga buat bekal pendakian. Bisa menikmati pemandangan sunrise dan perkebunan sambil menunggu kantor Simaksi buka. Jam 7 langsung ke kantor Simaksi yang semalam dilewati. Minta dan isi form daftar ulang pendakian. Diisi jumlah alat dan bekal yang dibawa. Di depan kantor ada papan informasi jarak, ketinggian, dan estimasi waktu pendakian. Ada ojek wow, pos 1 100.000, pos 3 250.000. Lebih mahal soalnya naik motor trail, KLX, CRF, YWR, dan lain-lain. Berbeda dengan ojek pendakian di Gunung Sumbing via Garung. Bisa nonton di link atas atau di deskripsi. Lanjut ke seberang kantor, ada tenda putih untuk cek kesehatan, bayar Rp20.000 per orang. Ada ujiannya juga. Cek kesehatan di basecamp mirip di Gunung Gede via Putri. Bisa nonton di link atas atau di deskripsi juga. Kembali ke kantor, bawa hasil cek kesehatan, dan bayar biaya daftar ulang Rp50.000 per orang. Simaksi per orang jadi wow, Rp77.500, dari daftar online Rp7.500, tes kesehatan Rp20.000, dan daftar ulang Rp50.000. Rincian Rp50.000 dari tiket pendakian Rp48.500 dan asuransi Rp1.500, dan dapat peta dan aturan pendakian. Petugas juga memperingatkan hati-hati dengan babi hutan di campsite pos 6 Pasanggerahan. Selesai daftar, keliling basecamp dulu sebentar. Ada parkir motor dan mobil yang cukup luas. Dan ada aula istirahat pendaki gratis. Jadi tidak wajib ke rumah singgah, bisa nginap di sini. Tapi sayangnya tidak ada tembok dan lantainya kotor. Jadi harus pakai tenda kalau mau nginap di sini. Lanjut kita mulai pendakian dengan berdoa dan yel-yel. Ciremai, ade. Pendakian dari basecamp 1180 mdpl ke pos 1 Cigowong 1450 mdpl sejauh 3,4 km naik 270 mdpl. Jika meter dibagi mdpl jadi 12,6, masuk kategori landai.
Pendapat kecuraman versi channel ini seperti konten sebelumnya, yaitu pendakian Gunung Salak via Cimelati yang bisa ditonton di link atas atau di deskripsi. Estimasi 2,5 jam, di pos 1 ada mata air dan lahan kemah, melewati hutan tertutup dan jalan beton dan tanah. Berjalan melewati gerbang Palutungan, langsung menanjak sangat curam di jalan beton hutan pinus. Baru mulai langsung tanjakan maut. Ya pemanasan lah, setelah 1 tahun vakum mendaki bawa carrier. Tidak lama, sampai di tanah luas teduh dengan papan selamat datang. Lanjut jalan tanah landai di hutan tertutup yang estetik. Sesekali, ojek seliweran di jalur pendakian, harap hati-hati. Hutan jadi terbuka, langsung dihadang tanjakan sangat curam lagi dengan jalur berbatu. Kembali hutan tertutup yang banyak sadapan getah di pohonnya. Jalur masih landai. Hutan terbuka lagi, jalur jadi tanah berdebu. Lagi-lagi dibalap ojek paralon. Tiap ada persimpangan, selalu ikuti papan arah ke puncak. Jalan jadi agak menurun, masuk area lembah yang lembab dan suasananya cukup menyeramkan. Menanjak curam keluar lembah, kembali ke hutan tertutup, jalan tanah yang landai. Lebih banyak mendaki tektok di jalur ini. Terus di jalan landai yang sesekali ada tanjakan curamnya. Dan sampai di pos 1 Cigowong, total 2 jam 4 menit. Alhamdulillah lebih cepat 26 menit dari estimasi. Pos 1 berupa tanah lapang di hutan tertutup yang sangat luas dengan aneka fasilitas. Papan nama untuk berfoto, gapura untuk lewat di bawahnya, shelter untuk berteduh, musola untuk sholat dengan tempat wudhu di belakang sekaligus sumber air di pos 1 ini, warung nasi dan jajanan yang cukup besar, area campground yang luas, dan pos untuk naik ojek. Mata airnya bersih, dingin, segar, sehat, dan gratis. Lebih enak dari yang beli di galonan atau di botolan. Ada pembangkit listrik juga dari mata air ini yang sedang diperbaiki oleh warga sekitar. Nyobain semangka Ciremai 5.000 sambil istirahat sebentar sekitar 1 jam. Ada yang tahu nggak burung biru unik ini apa namanya? Tulis di komen ya para informan. Dari pos 1 ke pos 2, kuta 1575 mdpl sejauh setengah kilometer, naik 125 mdpl, dibagi jadi 4,0, masuk kategori agak curam. Estimasi setengah jam, di pos 2 tidak ada mata air dan lahan kemah, melewati hutan tertutup dan jalan tanah berakar. Jalan dimulai dengan turunan, melewati toilet, fasilitasnya pos 1 juga, dan menyeberangi sungai kecil. Langsung menanjak sangat curam tanpa ampun. Sepertinya data kenaikan MDPL di peta tadi salah. Cuma 18 menit sudah sampai pos 2 Kuta.
Alhamdulillah lebih cepat 12 menit dari estimasi. Di pos 2 istirahat 12 menit, di sini cuma ada papan nama dan sedikit lahan istirahat, tidak bisa berkemah. Dari pos 2 ke pos 3 Pangguyangan Badak 1800 mdpl, sejauh 0,6 km, naik 225 mdpl. Dibagi jadi 2,7 sangat curam. Estimasi setengah jam, di pos 3 ada lahan kemah tapi tidak ada mata air. Lewat hutan tertutup, jalan tanah berakar. Kembali hutan tertutup, jalan menanjak tapi tidak securam ke pos 2 tadi. Data MDPL-nya ketukar kali ya. Mulai menjumpai pohon tumbang dan jalur konsisten menanjak cukup curam. Setelah 43 menit, sampai di pos 3 Pangguyangan Badak. Alhamdulillah lebih lambat 13 menit dari estimasi. Pos 3 berupa tanah landai di hutan tertutup yang agak lebar. Ada papan nama dan banyak batang kayu. Isoma dulu 30 menit. Jangan lupa sholat ya para informan. Ada beberapa lahan cukup lebar bisa untuk berkemah, tapi tidak ada mata air. Dari pos 3 ke pos 4 Arban 2050 mdpl, sejauh 0,9 km, naik 250 mdpl. Dibagi jadi 3,6 curam. Estimasi 1,5 jam, di pos 4 ada lahan kemah tapi tidak ada mata air, lewat hutan tertutup dan jalan tanah berakar. Masuk hutan tertutup, dimulai jalur landai, lanjut tanjakan akar yang curam. ...20 menit kemudian, sampai di tanah landai cukup luas, bisa untuk mendirikan tenda lebih dari 10 tenda. Lanjut berjalan kembali, mendaki tanjakan curam, dan melewati pohon tumbang. Kecuraman bervariasi, dari yang agak santai sampai membuat mental dibantai. Setelah 1 jam, sampai di pos 4 Arban. Alhamdulillah lebih cepat 30 menit dari estimasi. Istirahat 20 menit di sini. Ada papan nama dan lahan untuk berkemah, tapi tidak ada mata air. Dari pos 4 ke pos 5 Tanjakan Asoy, 2200 mdpl, sejauh 0,7 km, naik 150 mdpl. Dibagi jadi 4,7 agak curam. Estimasi setengah jam, di pos 5 ada lahan kemah tapi tidak ada mata air. Lewat jalur hutan tertutup, jalan tanah berakar. Kembali ke hutan tertutup, awalnya turun, langsung disambung tanjakan agak curam. Lalu kami kehujanan. HP dimasukkan ke tas supaya tidak basah. Jadi tidak ada gambar sampai di pos 5. Pendakian 36 menit sampai pos 5 Tanjakan Asoy. Alhamdulillah lebih lambat 6 menit dari estimasi. Dinamakan Tanjakan Asoy karena jalur selanjutnya setelah pos ini langsung tanjakan curam yang Asoy. Pos 5 berupa tanah landai cukup luas di dalam hutan tertutup, katanya lebih aman dari babi. Ada shelter kecil di bagian atas, sekitarnya tanah landai yang bisa menampung 15 tenda lebih. Sayangnya banyak sampah berserakan di pos ini. Saat baru datang, kondisi dingin dan berkabut, sehingga membuat asap bisa keluar dari nafas kita. 10 menit kemudian, kabut hilang, matahari terang, dan udara tidak sedingin tadi. Istirahat di pos ini 20 menit sebelum lanjut berjalan.
Dari pos 5 ke pos 6 Pasanggerahan 2450 mdpl sejauh 1,3 km naik 250 mdpl. Dibagi jadi 5,2 agak curam. Estimasi 1,5 jam, pos 6 lahan kemah terakhir yang tidak ada mata airnya. Lewat hutan tertutup, jalan tanah berakar. Langsung dimulai dengan tanjakan curam yang cukup panjang. Gue bangun rumah tangganya nggak bisa lah. Sesekali dapat bonus landai dan melewati pohon tumbang lagi. Dan kembali menanjak cukup curam lagi. Saat itu sesekali terkena gerimis. Setelah 56 menit sampai di pos 6 Pasanggerahan, alhamdulillah lebih cepat 34 menit dari estimasi. Yang terlintas di pikiran saat di pos ini cuma babi hutan, karena sudah ditakut-takuti dari base camp. Di pos 6 ada shelter darurat, lahan kemah yang luas, api unggun, gubuk gantungan, tapi sayangnya shelter digembok. Sempat ada ranger di shelter, tapi turun setelah memberitahu untuk gantung makanan di luar tenda. Kami bangun tenda di dekat dan masak di teras shelter darurat supaya tenda tidak bau makanan. Setelah janjian muncak jam 2 dengan 3 tenda tetangga, akhirnya kami tidur jam 7.30. Sepanjang malam hujan, bahkan sampai jam 2 pun masih hujan. Akhirnya kami lanjut tidur. Sampai akhirnya terbangun dengan suara, "Wah, wah, wah." Kami berlima refleks berkata, "Babi ya, babi ya, babi ya." Langsung keluar tenda untuk mengecek ada apa. Benar saja, tenda terluar warna hijau diseruduk babi saat mereka tidur. Kepala babi sudah masuk tenda, lalu mereka berteriak dan memukulnya dengan tangan, dan babi pun kabur. Sempat terekam satu yang terakhir dari 3 babi tadi, yang lari masuk ke dalam barisan pohon. Setelah sempat ngobrol, katanya mereka semalam masak ikan asin sebelum tidur di dalam tenda. Ya, kami cuma bisa berdoa semoga babi tadi tidak kembali, dan kami persiapan untuk jalan ke puncak. Semua makanan berbau menyengat dan nesting bekas kami gantung di gubuk di samping shelter. Di tenda cuma ada makanan yang tidak menyengat seperti mie dan minuman instan ditaruh di dalam carrier. Strategi yang sama saat di Sindoro yang berhasil dan tidak mengundang babi. Dari pos 6 ke pos 7, Sanghyang Ropoh, 2650 mdpl, sejauh setengah kilometer, naik 200 mdpl, dibagi jadi 2,5 sangat curam. Estimasi setengah jam, di pos 7 tidak ada tempat kemah dan mata air, melewati hutan tertutup dan jalan tanah berakar. Keluar dari area camp, melewati jalan di belakang shelter, langsung berjalan menanjak curam. Mirip trek ke puncak Gunung Pangrango via Cibodas. Bisa nonton di link atas atau di deskripsi. Masih hutan tertutup dan jalan tanah berakar seperti sebelumnya. Jam 4 pagi, kondisi masih gelap. Setelah 1 jam 13 menit sampai di pos 7 Sanghyang Ropoh, alhamdulillah lebih lambat 43 menit dari estimasi. Tidak ada tanah luas dan mata air, tapi bisa untuk isoma sebentar. Dari pos 7 ke pos 8 Goa Walet 2950 mdpl, sejauh 0,8 km, naik 300 mdpl, dibagi jadi 2,7 sangat curam. Estimasi 2 jam, di pos 8 tidak ada tempat kemah dan mata air, melewati simpang apuy dan jalan berbatu. Lanjut menghabiskan hutan tertutup dengan tanjakan curam, namun sesekali terlihat pemandangan.
Dapat view sunrise dan pemandangan lautan awan. Keluar hutan tertutup, masuk jalur terbuka vegetasi tipis dengan jalan berbatu. Nah, kayak gitu ya foto. Video. Oh, itu apa itu? View sunrise dan lautan awan semakin jelas. Kalau lu bilang lu santai, gue lebih santai bang. Karena gue punya 2, 3. Sudah. Terlihat seekor monyet di atas pohon. Ngapus aplikasi dulu biar nggak penuh. Tanjakan semakin curam, kadang dipasang tambang. Vegetasi makin tipis dan nafas makin berat. Tapi view lautan awan semakin indah, Masya Allah. Halo guys, puncak masih jauh. Jalur makin berbatu dan semakin curam. Begini kira-kira perspektif pendakiannya. Jangan tinggalkan anggota tim ya. Ayo kita hitung berapa gunung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puncak seterjal ini mirip Sindoro Via Kledung dan mulai terlihat Edelweiss. Pendakian Sindoro Via Kledung bisa nonton di link atas atau di deskripsi ya. Kenapa nggak pemandangan ini ada di kamar ya Allah? Lautan awan, bayangan gunung, matahari terbit bersatu menjadi keindahan alam. Masya Allah. Dan terus mendaki tanjakan curam dengan jalur berbatu yang tidak ada habisnya. Dan sampai di pos bayangan Simpang Apuy. Pos bayangan ini berada di lahan yang miring dan tidak terlalu luas. Titik pertemuan dengan jalur Apuy Majalengka. Jika turun salah belok, nanti auto pindah kabupaten. Dan yang pasti pemandangan di sini juga sangat indah, Masya Allah. Lanjut mendaki tanjakan curam berbatu, masih setengah jalan lagi ke pos selanjutnya. Sedikit berjalan, banyak berhenti dan foto-fotonya. Sambung lagi langkah gontai di tanjakan berbatu yang curam. Setelah 1 jam 52 menit sampai di pos 8 Gua Walet. Alhamdulillah lebih cepat 8 menit dari estimasi. Pos ini ada sedikit tanah landai, cuma untuk duduk-duduk, tidak bisa untuk tenda. Tapi ada gua yang posisinya di bawah tebing, samping jalur yang berbeda dengan arah ke puncak. Skip dulu guanya, nanti pas turun kalau ada waktu dan tenaga.
View dari pos ini juga Masya Allah. Dari pos 8 ke puncak 3078 mdpl sejauh 0,3 km naik 128 mdpl. Dibagi jadi 2,3 sangat curam. Estimasi setengah jam, di puncak tidak boleh berkemah dan tidak ada mata air. Melalui lereng terbuka dan jalan berbatu. Kembali mendaki tanjakan curam di jalur berbatu dengan area sekitar minim vegetasi. Mendekati puncak, mulai banyak ditemukan pohon cantigi. Jalur tetap menanjak curam. Setelah 32 menit, pohon-pohon mulai menghilang, tandanya puncak tinggal selangkah lagi. Dan sampailah di puncak, masih jauh tunggunya. Dari jalur ketemunya kawah dulu. Masya Allah. Masya Allah. Lanjut lagi berjalan di tepi kawah menuju ke papan puncak atap Jabar. Ayo sekali lagi. Bawah. Dan sampailah di atap Jawa Barat, puncak Gunung Ciremai 3078 mdpl setelah pendakian sejauh 9 km naik 1898 mdpl selama 24 jam. Atap Jawa Barat, boy. Di puncak ada bagian yang menghadap awan, papan puncak, jalan tebing jurang, dan kawah aktif. Bagian papan nama ada papan puncak Polutungan, atap Jawa Barat, dan Tugu Obelis. Di depannya ada lahan landai berbatu bisa untuk istirahat. Di kanan dan kirinya ada jalan menyusuri tebing jurang, sepertinya bisa ke puncak Linggarjati. Dan bagian terbesar dari puncak adalah kawah aktif Gunung Ciremai yang lebar ini. Kawah melingkar menutup seluruh area puncak dengan lubang belerang di pusat kawah. Pinggirannya adalah tebing batu bervariasi, ada yang curam dan ada yang landai. Di dasar kawah banyak material vulkanik hasil erupsi. Ada bagian yang mengeluarkan asap belerang. Kalau yang punya waktu luang bisa coba putari bibir kawah ini 360 derajat ya. Di belakang papan puncak bisa menikmati pemandangan lautan awan tapi sesekali berkabut. Istirahat dulu makan cemilan, dibagi roti dan cocolan susu dari tim Free York. Alhamdulillah. Loncatnya ada datang shooter dong. Jangan lupa foto-foto dulu di kawah pakai papan Ciremai begini. Makan snack sambil menikmati pemandangan kawah. Masya Allah nikmatnya. Ayo para informan sekalian, dukung channel ini supaya tetap bisa membuat konten. Beli merchandise atau dagangan lainnya di marketplace kami ya, linknya di deskripsi. Total durasi pendakian 23 jam 50 menit. Jika dikurangi istirahat dan tidur jadi 9 jam 15 menit. Alhamdulillah, pendaki jompo bisa lebih cepat dari estimasi waktu yang totalnya 10 jam. Total jarak 9 km dibagi total naik elevasi 1898 mdpl didapat angka 4,7 agak curam. Berada di bawah Sindoro Kledung, Salak Kecil Melati, dan Merbabu Selo. Di atas Gede Putri, Pangrango Cibodas, dan Sumbing Garung. Cuma 1 jam di puncak dan langsung turun karena sudah mulai panas. Mampir sebentar ke Goa Walet. Jalan turunnya curam berbatu dan papan pos tidak terlihat dari bawah.
Mulut guanya sangat besar dan bagian atas batuan cadas yang besar-besar. Guanya tidak terlalu besar, separuh ruangannya masih masuk cahaya matahari dan bisa jadi shelter darurat. Ada sumber air jika musim hujan, karena sedang musim kering jadi airnya tidak keluar. Tidak disarankan untuk berkemah di sini karena anginnya kencang dan rawan badai. Lanjut berjalan keluar gua, naik tebing curam lagi ke papan pos 8. Lalu lanjut berjalan melewati turunan curam terbuka, lanjut masuk rimba lagi dan sampai di tenda. Dan kejutan. Gak usah pulang dong nyeles mah tenda. Ngepas. Bes sama babi. Tenda kami diserang babi. Tenda sobek, Tenda carrier hancur. sudah kotor berserakan di luar tenda. Ada lubang kecil di samping inner, diduga tempat masuknya babi. Dan inner sobek besar di depan, diduga tempat menyeret carrier keluar. Entah bisa diperbaiki atau tidak. Makanan hilang dan carriernya sobek besar. Kami temukan jauh dari tenda, sudah di dekat ke hutan. Oh iya. Iya kenapa kita nggak? Semua makan siang kami hilang, air botol juga hilang. Cuma ada makanan ringan sisa muncak tadi. Satu carrier lain sobek saku samping tempat menyimpan madu. Dan saku pinggangnya sobek tempat menyimpan pembalut baru. Wah, babi ternyata doyan toh. Pembalut. Carrier lain juga sobek dasarnya, mungkin tersenggol taringnya. Jejak babi juga ada di matras, cukup banyak. Dugaan kami trio babi tadi subuh tuh yang menyerang. Bahkan satu matras sampai ada yang sobek, mungkin tersayat taringnya saat mendorong carrier. Kami pikir salah kami menaruh makanan tidak berbau di tenda, tapi tenda tim Free York juga diserang. Padahal semua makanan mereka sudah digantung. Mungkin babi ini memang hobinya menyerang tenda. Naasnya, tenda mereka sewaan di base camp bawah. Harus ganti 350.000. Setelah nego cuma 200.000. Wet. Makan seadanya, sosis nugget dibakar di api unggun karena minyak juga hilang. Lalu jalan turun tanpa air, berbekal sedikit snack. Setelah 5 jam, akhirnya sampai di base camp. Laporan ke kantor dan dapat sertifikat dan souvenir. Tidak ada cek sampah detail seperti di Gunung Merbabu via Selo. Bisa nonton di link atas atau di deskripsi. Ditawari angkot turun dapat 150.000 8 orang setelah nego. Hujan deras dari base camp sampai SPBU Cirendang. Langsung kontak supir bis dan janjian via WA di seberang jalan. Lalu lari terabas hujan naik bus tujuan Depok jam 20.44 dan berjalan pulang alhamdulillah selamat. Lalu kesimpulannya, apakah Gunung Ciremai via Palutungan cocok untuk pemula? Menurut saya tidak, karena jalurnya panjang, minim air, puncaknya curam, dan resiko serangan babi. Iya, sekian saja konten kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat jalan-jalan dan mendaki ceria. Pengennya sih murah meriah, tapi jangan lupa like, komen, share konten ini, dan yang terakhir, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Ngeres banget ya ini ya lantainya. Oh, di keramiknya ya. Najis banget di keramik ini kagak dah. Jing. Pakai karpet kayak gitu kalau mau keramik ya. Karpet mah repot, mesti bersihin basah-basah kalau kehujanan gimana. Keramik ini harusnya.
Konten kreator.